Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkatnya kami semua bisa menyelesaikan poster pada kali ini. Adapun untuk pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami pada praktikum biokimia yang berjudul penentuan kadar protein pada ampas kelapa yang disusun oleh kelompok 4 di mana ada anggotanya ada Davia, Febiunisa, Gina Nur Ajijah, serta Luvina. Adapun pada kesempatan kali ini terdapat tujuan percobaan, di mana yang pertama mendeskripsikan proses pembuatan tepung dari ampas kelapa, yang kedua mengidentifikasi adanya protein pada tepung ampas kelapa melalui uji kualitatif atau uji bioret, dan yang terakhir mengidentifikasi kadar protein yang terkandung dalam tepung ampas kelapa melalui uji kuantitatif dengan metode titrasi formual. Adapun yang berikutnya ada hasil pengamatan yang akan disampaikan oleh Febiunisa dan Lutfina Nurfadilah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Eh, di sini saya akan menjelaskan untuk prosedur uji kualitatif atau uji bioret. Nah, yang pertama ini terdapat 3 sampel yang digunakan dalam uji bioret ini. Terdapat sampel A, B, dan C. Kemudian adapun bentuk dari ketiga sampel tersebut itu hampir sama. Terus bentuknya itu berbentuk serbuk halus berwarna putih kecoklatan. Itu tuh sebelum ditambahkan Aquades. Sampel A, B, dan C ini menjadi larutan keruh, kurang larut dalam Aquades. Kemudian ditambahkan NaOH, tidak ada perubahan. Kemudian setelah ditambahkan beberapa tetes CuSO4 terdapat perubahan. Adapun jumlah tetes yang digunakan, jumlah tetes CuSO4 yang digunakan pada uji bioret ini sebanyak kurang lebih 8 tetes sampai 10 tetes. Nah, untuk sampel A ini larutan berubah menjadi warna ungu dan ada endapan putih. Kemudian pada sampel B larutan berubah menjadi ungu pudar dan ada endapan putih. Kemudian pada sampel C ini larutan berubah menjadi warna ungu dan ada endapan putih juga. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfina, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu uji kuantitatif. Yang pertama itu titrasi formal. Di sini juga sama, terdapat 3 sampel yang digunakan dalam titrasi formal ini, yaitu sampel A, B, dan C, yang memiliki bentuk yang hampir sama, yaitu berupa serbuk halus berwarna putih kecoklatan. Kemudian ke dalam sampel ini ditambahkan 10 mili Aquades. Nah, sampel A, B, dan C ini menjadi larutan yang keruh dan kurang larut dalam Aquades. Kemudian ke dalam setiap sampel itu ditambahkan 8 tetes kalium oksalat. Nah, pada penambahan ini masih belum ada perubahan. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes setiap sampelnya, juga belum ada perubahan. Kemudian larutan dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas dan terdapat perubahan di mana pada sampel A dan C dengan volume titrasi yang sama yaitu 0,5 mili, larutan berubah menjadi warna merah muda. Kemudian pada sampel B juga dengan volume titrasi 0,3 mili, larutan berubah menjadi warna merah muda. Warna merah muda ini menandakan bahwa larutan telah mencapai titik akhir titrasi. Kemudian ditambahkan formaldehid 40% sebanyak 2 mili pada setiap sampelnya, maka di sini terlihat sampel itu berubah menjadi tidak berwarna. Kemudian setiap sampel dititrasi lagi dengan NaOH hingga titik akhir titrasi, di mana pada sampel A dan C dengan volume titrasi yang sama yaitu 0,2 mili, larutan berubah lagi menjadi warna merah muda. Kemudian pada sampel B dengan volume titrasi 0,3 mili, larutan juga berubah menjadi warna merah muda. Kemudian pada uji kuantitatif yang kedua yaitu pada titrasi Blanco, di mana disiapkan 20 mili Aquades yang berbentuk cairan tak berwarna dan tak berbau. Nah, ke dalam Aquades ini ditambahkan kalium oksalat sebanyak 0,4 mili atau 8 tetes. Kemudian ditambahkan juga indikator PP sebanyak 3 tetes dan formaldehid 40% sebanyak 2 mili. Di mana di sini masih larutan tidak berwarna gitu ya atau belum ada perubahan. Kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas hingga mencapai titik akhir titrasi. Dengan pengamatan, larutan mencapai titik
titik akhir titrasi pada volume 0,5 mili, di mana larutan menjadi warna merah pudar. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan dari ketiga percobaan yang dilakukan yang akan disampaikan oleh Gina dan Agnina. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada pembahasan dari uji kualitatif atau uji bioret, di mana uji kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dalam sampel tepung ampas kelapa yang telah ditandai, yang nantinya akan ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu dalam keadaan basah. Di mana sampelnya ini ada 3, yaitu sampel A, B, dan C, yang ditimbang sebanyak 1 gram lalu dilarutkan dalam 10 mili aquades. Setelah itu larutan diambil 3 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan NaOH 2,5 molar sebanyak 1 mili untuk memberikan suasana basah pada larutan dan juga untuk mempengaruhi ionisasi dan reaktivitas dari senyawa. Lalu larutan sampel ditambahkan CuSO4. Nah, CuSO4 ini digunakan untuk membentuk kompleks ungu pada larutan sampel karena CuSO4 ini mengandung ion Cu2+. Setelah penambahan 10 tetes CuSO4, sampel A, B, dan C mengalami perubahan warna. Pada sampel A, warnanya ungu muda, sampel C ungu pekat, dan sampel B ungu muda dan terdapat endapan. Hal tersebut menunjukkan hasil yang positif bahwa sampel A, B, dan C ini mengandung protein. Baik, yang selanjutnya mengenai uji kuantitatif atau titrasi formal ya, di mana titrasi formal ini merupakan metode penetapan asam amino dengan penambahan formaldehyde untuk menghilangkan kebasahan gugus amino, di mana tujuannya sendiri ini untuk menentukan kandungan nitrogen yang ada pada sampel. Di mana sampel A, B, dan C ini saat ketika dilarutkan dengan air, ini kebanyakan tidak larut karena perbedaan pelarutan. Lalu dilakukan penyaringan yang berfungsi untuk menghilangkan partikel padat yang tidak larut. Pada penambahan Aquades sebanyak 20 mili ini berfungsi untuk mengencerkan larutan sampel agar lebih merata, di mana selanjutnya ada penambahan sebanyak 0,4 mili kalium oksalat yang berfungsi untuk mengendapkan ion kalsium sebagai yang dianggap sebagai pengganggu titrasi. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator PP yang berfungsi untuk menunjukkan perubahan warna atau pH. Dititrasi dengan NaOH untuk menetralkan asam pada sampel untuk mencapai kondisi basah. Sampel A, B, dan C ini berada pada titik akhir titrasi yaitu merah muda. Setelah itu ditambahkan 2 mili formaldehyde untuk mengikat nitrogen dan dilakukan titrasi kembali dengan NaOH, di mana TLT ini ditandai dengan warna merah muda keseluruhan kandungan nitrogen yang menunjukkan keseluruhan kandungan nitrogen telah dititrasi. Sampel A ini titrasi totalnya 0,7 mili, sampel B ini sebanyak 0,6 mili, sedangkan untuk sampel C ini 0,7 mili. Perbedaan volume titrasi ini menunjukkan perbedaan kandungan nitrogen. Volume NaOH yang lebih tinggi menunjukkan kandungan nitrogen atau protein yang lebih tinggi, di mana dalam percobaan sampel yang memiliki kadar protein secara kuantitatif itu sampel A dan C. Untuk perhitungan kadar akan disampaikan setelah titrasi Blanco oleh Agnina. Demikian. Baik, untuk yang berikutnya, uji kuantitatif dari titrasi Blanco, di mana titrasi Blanco ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan konsentrasi dan keberadaan suatu zat dalam larutan. Pertama-tama 20 mili Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili sebagai larutan kontrol atau Blanco. Lalu ditambahkan kalium oksalat, di mana kalium oksalat ini berfungsi untuk menetralisir ion logam yang terkandung dalam sampel dan untuk menstabilkan pH. Lalu ditambahkan indikator fenoktalin sebanyak 3 tetes dan ditambahkan 2 mili formaldehyde. Setelah itu larutan dititrasi dengan NaOH 0,1 normalitas. TLT larutan Blanco ini terjadi pada saat volume titran mencapai 0,5 mili yang ditandai dengan perubahan warna dari tak berwarna menjadi berwarna merah muda. Untuk perhitungannya sendiri, berdasarkan volume titrasi formal dan Blanco dari setiap sampel, didapatkan kadar protein dari sampel A, B, dan C dari hasil perhitungan berturut-turut, yaitu
0,1751% untuk sampel A, 0,08755% untuk sampel B, dan 0,1751% untuk sampel C. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.